menurut saya gitu ya. Saya belum pernah ketemu sisi yang non bahan corona saya Bang. Atau mungkin dari bahan-bahan kandung saya belum, ya mungkin ada ya, mungkin banyak ya. Tapi intinya bukan masalah di isinya, bukan masalah di bahannya. Yang terpenting ibu sudah cuci CD itu, ibu sudah keringkan, sudah jemur, virus yang ada di situ pun bisa hilang. Itu aja itu. Dewi ya. Oke, ada lagi? Iya, Ya, yang pertama tadi penjelasan Bapak terkait dengan haid. oke, haid. Apakah seorang anak sejak dari lahir sampai dewasa tidak haid, ketika menikah bisa mendapatkan keturunan atau tidak? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan produk yang ada. Untuk produk yang ada kita tahu bahwa untuk pengolahannya itu pasti berbeda. Tadi saya tertarik sekali begitu taruh di air putih tidak memberikan dampak waktu taruh di jus kangen. Jus kangen langsung bersih. Ya pastilah tertarik karena kangen. Karena ada kangennya. Kalau saya tanyakan Pak, bisa lah kita membeli ini, tetapi dari bahan-bahan yang sudah ada ini, tentunya ada yang mudah untuk kita temukan. Ya, mungkin hanya wortel ungu saja yang agak sulit. Tapi seperti buah delima dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menemukan bahan-bahan yang ada seperti delima, bagaimana cara, karena ini punya khasiat yang sangat besar. Bagaimana kita mengolahnya atau menggunakannya, mengolahnya untuk tubuh kita selain daripada produk yang sudah jadi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga terkait dengan pakaian dalam yang dikenakan. Biasanya itu kami kalau cuci pakaian itu tidak sempurna kalau tidak semprot wangi. Spray. Apakah itu berpengaruh memberi dampak atau tidak? Untuk setelah di-spray kan pasti disetrika. Yes. Kan tidak mungkin proses pemberian spray itu pada saat tidak disetrika. Kan biasanya kalau disetrika baru dikasih spray ya. Biasanya. Betul nggak sih seperti itu perempuan? Ya. Jadi disemprot dulu Tapi kan habis disemprot disetrika. Betul kan? Nah proses pemanasan itu kan yang membunuh virus. Oh iya, berarti harus disetrika dulu. Menurut saya sih tidak ada masalah kecuali ketika Anda semprot langsung tidak di Setrika. Gitu ya, itu beda sih. Itu. Yang kedua tadi yang tentang ini sistem pembuatan ini jelas ada pabrikasi. Contoh gini, contoh ya. Ini rumput Fatimah ada kandungannya ada namanya sulfur. Artinya penggunaan berlebihan dari rumput Fatimah ini bisa menjadi masalah. Ya. Yang kedua, di rumput Fatimah ini ada mengandung namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon yang membantu perempuan untuk kontraksi pada saat mau melahirkan. Makanya kalau ada produk herbal, bahan dasar herbal dibuat secara manual, biasanya reaksinya kurang maksimal. Ya, lalu kenapa kalau sudah dipabrikasi kok maksimal? Karena ada proses klinis tadi, ada standarisasi. Nah orang-orang awam kurang bisa melakukan hal itu. Harus pabrikasi sistemnya. Yang pertama dari masalah menstruasi. Nah pertanyaan saya nih adik-adik, gadis, halo. Halo. Tahu nggak menstruasi itu apa? Hah? Berarti di dalam tubuh Anda ada darah kotor. Ya. Nah, berarti rahim Anda penuh darah kotor. Bisa jadi. Oke. Menstruasi adalah peluruhan endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Yes. Radiologi. Saya kasih satu saset buat kamu ya. Siap yang bayar nih dok ini bu. Makin kangen sama siapa ya? Kan sama siapa? Menstruasi itu jadi setiap bulan perempuan menghasilkan ovum. Ovum itu telur. Ovum ini dilepas ke endometrium. Pertama dilepas ke ovidum dulu.
Jadi Anda bayangin, tahu nggak rahim itu bentuknya kayak apa rahim? Tanduk kerbau, tahu tanduk kerbau? Iya. Ya. Jadi ovarium itu di tanduk. Jadi begitu diproduksi oleh corpus luteum namanya, dilempar ke ovidum, tempat kencangnya ovum dan sperma. Jadi begitu sperma masuk, dia bertemu dengan telur di ovidum. Kalau tidak bertemu dengan sperma, maka telur akan didorong ke endometrium, rahim, untuk diluluhkan. Itu namanya menstruasi. Lalu pertanyaannya, kalau nggak mens, berarti kan nggak ada yang diluluhkan, betul? Berarti kan tidak ada telur yang diluluhkan, betul nggak? Berarti masalahnya di mana? Masalahnya berarti macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena infertil itu tidak subur, tidak ada produksi ovum, tidak ada produksi telur. Bisa jadi karena faktor itu yang pertama. Faktor yang kedua, bisa jadi tidak memiliki liang senggama. Leher rahimnya itu rapat. Di Indonesia ada 7 case, ada 7 kasus di Indonesia. Perempuan yang tidak memiliki saluran leher rahim. Ya. Jadi dia peluruhannya nggak keluar karena tertahan di rahim. Untuk memastikannya USG. Ya. USG transvaginal, pakai kamera, vagina. Ya, kalau yang gadis bagaimana? Berarti harus pakai yang di luar, USG di atas perut aja. Dilihat aja. Itu Bu. Jadi bisa nggak punya anak? Enggak. Kecil kemungkinan. Ya. Tapi tadi yang saya bilang, ada yang pada saat lagi mens dia tidak, pada saat lagi remaja dia tidak mens, tapi begitu menikah dia mens. Ya, ada yang seperti itu. Itu kalau masalah itu tadi yang saya bilang, mungkin saluran rahimnya, menuju rahimnya masih sempit. Ya. Jadi gitu, Bu siapa? Nama Ibu siapa? Ibu Kaci. Jadi itu jawaban saya buat Ibu. Kalau pertanyaannya kemungkinan punya anak atau tidak? Ya, kecil kemungkinannya. Ya. Itu ya. Lalu yang perlu diatasi apa? Masalah mennya. Kenapa kok tidak men? Berarti tidak produksi telur. Kenapa tidak produksi telur? Karena mengalami masalah hormon. Apa hormon apa? Ada hormon yang memproduksi telur. Itu namanya follicle stimulating hormone, VSH. Satu lagi luteinizing hormone. Itu yang harus diatasi. Jadi produksi hormonnya. Caranya bagaimana? Terapi hormon kalau di medis. Ya. Nah, makanya kalau ini ada nggak kesaksian buat promil mungkin? Kalau ini ada kesaksian buat promil, program hamil. Ada yang pernah berhasil program? Atau dengan mencoba obat herbal seperti itu ya. Yang jelas supaya hormonnya stabil. Ini itu, siapa ya? Lihat Bang Ibu. Jadi jangan usah pikir Pak, berarti kalau kamu nggak bisa punya anak, jangan pesimis. Karena Tuhan punya banyak cara. Betul? Jadi atasi saja masalah hormonnya. Apa saja yang mempengaruhi hormon? Yang pertama stres, mempengaruhi hormon. Yang kedua genetik. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Makanya kalau dalam ini mungkin diajarkan percaya dengan Tuhan, betul ya? Baik. Ya tidak ada yang mungkin tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Begitu. Bagi Tuhan. Begitu. Ya, itu barangkali oke. Oke, sudah Pak? Siap. Tanya satu lagi Pak, ada nggak Pak ciri-ciri secara umum yang tampak dari luar sebelum ada uji klinik orang-orang yang kena kanker, umpamanya mungkin di pengalaman Bapak sebagai dokter manis sekian ribu orang gitu kan, orang yang kanker kalau matanya ini merah dua-duanya biasanya kanker umpamanya. Jadi ada nggak ciri-ciri umumnya Pak yang tampak dari luar? Kanker umum Pak ya. Jadi, kalau kanker umum ciri-ciri benjolan. Benjolan ya. Kalau kanker umum, secara umum ya. Tapi kalau kanker sertik biasanya mukanya pucat karena mengalami pendarahan yang sering. Benjolan kejedut. Itu intinya. Kalau masalah kanker urusan reproduksi biasanya pucat gitu ya. Karena kanker serviks ini makanya disebutnya the silent killer. Jarang menimbulkan gejala. Jadi gejala saja tidak ada, bagi tanda. Beda case sama thalassemia. Tahu thalassemia? Ada anak thalassemia. Pernah dengar thalassemia? Jadi setiap bulan dia harus transfusi darah.
Karena setiap bulan, setiap per 3 minggu dia turun HB-nya. Makanya dibutuhkan transfusi darah. Ciri-ciri talasemia ada, kelihatan matanya lebih tua dari usianya. Ya. Terus yang kedua, talasemia itu keropok, tulangnya keropok. Karena penderita talasemia biasanya mengalami osteoporosis. Ada case, makanya ini ada case saya sering pernah karena dampingan kita juga. Jadi dia pegang piring saja gitu Pak, begini, ini piring di atas ya, di bawahnya pahanya, ini patah Pak ke bawah, karena saking keroposnya tulang. Itu talasemia. Untuk case cancer tidak seperti itu. Beda ya. Untuk memastikan dia kena kanker atau tidak, ya deteksi organisnya. Tetapi biasanya perempuan, nih kita mengalami gejalanya. Kadang dia kan enjoy Pak, keputihan cuek, masalah main dia cuek. Ini yang jadi masalah cuma di situ. Ya begitu Pak, siapa? Ya Pak Gatot, jawaban saya. Oke, ada lagi? Ada Pak. Oke. Saya. Ini cowok nih, cowok peduli loh. Hades ini Pak. Hah? Hades. Ada sih, kok peduli sama perempuan? Emang punya rahim? Enggak. Oke. Saya punya sebetulnya. Tadi dari penjelasan Bapak tentang mencegah Indonesia. Oke. Dalam mencegah sterilitas itu perlu yang namanya ada tadi yang Softnya di Hades ya. Lalu solusinya dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita lakukan untuk mencegahnya. Contohnya ada orang yang sekali mandi, ya kan? Ada juga yang tidak. Apa yang harus? Apakah memang harus 3 kali sehari mandi sehingga virus itu bisa dicegah? Bisa kita lakukan pencegahan itu. Oke. Lalu kedua, bagaimana apa bahasa sederhana ketika kita menjelaskan di luar sana? Oke. Oke, terima kasih. Berapa dulu. Caranya bagaimana supaya mencegah? Yang pertama tadi, say no to risk. Pak, perlu nggak mandi sehari 10 kali? Nggak perlu. Yang jelas berhati-hati menggunakan sarana toilet umum. Itu jelas, ya. And then hindari pencetus kanker lainnya. Seperti apa? Rokok. Apa lagi? Alkohol. Pola hidup jelas. Dan banyak mengkonsumsi air putih hangat. Air putih saja jadi cukup. Ya. Nih saya selalu sarankan, bangun tidur sebelum kena apapun ya, sebelum kena minum yang lain, sebelum kena makan, bangun tidur. Ya. Ini sering ini saya pakai buat terapi pasien-pasien kanker stadium 2. Dia minum air hangat 2 gelas sebelum minum apapun, sebelum makan apapun. Dan ini juga bisa dipakai untuk orang yang sehat. Bangun tidur sebelum kena apa-apa, minum air hangat 2 gelas. Setelah itu Anda bebas mau makan apa saja. Itu ya. Terus ada nggak bahasa sederhana buat menjelaskan masalah kanker? Ada. Lu mau nggak jika kanker masalah kanker reproduksi? Udah itu. Caranya bagaimana? Say no to berisik. Itu say no to berisik dan berhati-hati menggunakan sarana umum. Dan kalau pakai pembalut sehari, kalau bisa minimal 3 kali ganti. Selesai. Sederhana itu. Ya. Kalau nggak mau dengerin bagaimana? Boleh pakai pembalut pakai kain? Pakai pembalut. Boleh nggak pembalut pakai kain? Ada lagi? Kan kalau nggak ada duit kain. Aduh, jauh ini Say no to risk. saya mau bertanya Pak Ya. tentang menstruasi yang tadi. Siap. Kan kata Bapak kalau beli pembalut untuk yang cewek-cewek pakai yang untuk Menstruasi. Nah, biasanya kan kita nggak tahu ya perempuan pakai pembalut yang kayak mana. Iya. Jadi kayak nggak mungkin kita boleh langsung cek atau Iya. tanya sama yang Masa dibuka gitu ya? Iya. Oh, nanti diomelin sampai punya warung gitu ya. Oke. Pertanyaan saya untuk mencegah itu merek yang bagus untuk perempuan. Ah iya, saya belum dapat endorse untuk itu ya. Daun sirih yang daun Ya, sirih. kalau mereknya saya nggak berani nyebutin karena saya belum dapat endorse untuk Boleh itu. nggak pakai kain? Cuman intinya ganti pembalut setiap 2 jam sekali.
nggak ada modal. Pembalut ganti minimal sehari 3 kali ya nih ya. Bisa Sama lah, Mens. bisa. Ganti sehari 3 kali. Berapa? Ya pembalut apa saja boleh. Itu ya. Mau nggak yang lebih sehat? Mau, banyak. Banyak aja di apotek. Tapi jangan tanya merek sama saya. Ya. Lagi. Kalau pakai softtek kali kok. Itu bagus. Kayak kain. Orang dulu pakai duk. Orang dulu tuh pakai duk softtek yang diperas, dibersihkan, peras, jemur, bersihkan, gitu. Ya, kalau orang dulu tuh nggak ada namanya softtek pembalut nggak ada. Orang dulu tuh pakai duk namanya, pakai handuk. Ya, oke. Itu malah lebih alami. Oke, sudah? Ada lagi? Ya, laki-laki itu dulu. Oke, laki-laki. Ibu, oke, boleh. Banyak view-nya ke sini. Belum pada makan. Gimana kayak? Deteksi. Oh, infeksi. Oh, ya. Infeksi rahim. Oke. Infeksi rahimnya apa? Ya. Kan ada infeksi rahim itu dialami bisa. Itu soalnya kalau dia itu kamu dia tuh sampai nangis ya. Sakit kali. Ya. Kalau kamu sayang belikan saja di sana. Beli produk. Iklan langsung masuk. Saya kalau ditanya infeksi apa? Itu perlu deteksi lebih lanjut. Perlu saya perlu melihat hasil diagnosa dokternya bagaimana. Ini nggak bisa diagnosa karena saya baru bisa kasih keterangan kalau lihat hasil diagnosanya. Infeksinya apa? Karena infeksi macam-macam. Ada infeksi menular seksual, ya, kena virus, akibat hubungan intim, hubungan pasangan. Tapi ada infeksi rahim. Infeksi rahim berarti ada infeksi di rahimnya. Ya, apa infeksinya macam-macam. Banyak sekali. Saya harus lihat diagnosa hasil dokternya. Tapi intinya bagaimana caranya? Antioksidan dikuras, dibersihkan. Tadi kalau melihat tadi ada gambar apa tadi? Itu pendarahan, darah menstruasi itu tadi itu. Itu mudah dengan